Kita nanti ada seorang pengusaha hotel, sudah bersama kita Novel Hilabi. Selamat malam Mas Novel. Dengan Novel Hilabi, Novel ini adalah pengusaha hotel, punya 9 hotel yaitu You Stay, ada di Jakarta maupun di Bali. Bagaimana situasinya saat ini, apalagi hotel ini termasuk salah satu bidang usaha yang paling terimbas akan pandemi COVID-19 ini. Novel, jadi sekarang berapa hotel yang masih dibuka? 3. Tiga itu hotel. di Jakarta Jakarta semua? aja. Kalau di Bali kita ada villa, udah tutup, nggak bisa buka karena memang nggak ada yang masuk kan, nggak ada market. Jumlah total karyawan, pekerja Kurang berapa lebih. yang dimiliki? Kalau di hotel sendiri kurang lebih hampir 600. Kalau di hotel, karena usaha saya kan ada, selain hotel saya ada developer, ada kontraktor. Itu masih jalan untuk Ada developer security. kontraktor? Kalau kontraktor saya tetap harus menyelesaikan bangunan. Bangunan kan kita ada, saya lagi bangun hotel lagi. Nah itu harus bisa selesai gitu. Tapi ya tersendat. Susah ya karena cash flow kan. Iya. Cuman karena memang ada tukang-tukang, nah ini tukang-tukang ini tetap mereka harus kerja. Kasihan juga kalau mereka nggak kerja kan. Nah kalau sekarang untuk yang hotel terutama, Iya. ini sistemnya bagaimana? Apakah sudah ada yang di PHK atau dirumahkan atau bagaimana? Nah kalau saya selalu menghindarkan sesuatu yang di PHK karena memang saya sudah senang sekali dengan timnya kan. Terus juga kasihan juga dalam kondisi kayak begini masa kita PHK mereka kan kayaknya kurang tepat gitu. Jadi mereka saya sebagian ada yang dicutikan, tapi tetap masih kita support, contoh untuk makanan selama 1 bulan. Kalau tadi Novel bilang kan dari 9 hotel tinggal 3 yang di Iya, Jakarta, iya. artinya sebagian besar itu sudah dirumahkan? Kita rumahkan, tetapi tadi kembali yang kita rumahkan itu mereka kita kasih sembako untuk 1 bulan penuh untuk mereka makan, membantu mereka. Dan ini juga mulai kapan? Jadi mulai April atau mulai dari Maret? Maret akhir mereka kita gaji full. Jadi Maret akhir mereka berarti kan mereka masih punya tabungan sampai dengan April. 1 bulan ke depan ini mereka masih punya tabungan. Nanti di bulan Ramadan, masuk Ramadan kita bantu mereka sembako 1 bulan penuh lagi untuk mereka gitu kan. Supaya kita bantu. Karena kan sistem di perusahaan saya kita menganggap mereka itu bukan cuma sekedar karyawan tapi keluarga, bagian dari kita semua. Nah kalau kemudian yang masih masuk, sistem kerjanya bagaimana? Nah jadi saya bagi dua sistem. Misalnya satu orang ini misalkan tadinya full day, kita bagi mereka half day aja, isi sama yang lain supaya mereka yang tadi nggak ada kerjaan, mereka bisa kerja, bisa dapat pendapatan. Tapi jadi kita bagilah. Artinya gaji yang diterima juga sesuai dengan jam kerja mereka jam kerja ya? mereka, benar sekali. Okay. Kita bagilah, belah supaya mereka saling mendukung satu sama lain. Tapi kita juga bagi mereka juga sembako tadi kita bagi. Nah sekarang kalau seperti ini kan orang nggak tahu nih kapan pandemi COVID ini dan impactnya itu akan berakhir. Ya. Berapa lama bisa dijalankan seperti ini kira-kira? Kalau kondisi perusahaan mungkin bisa sampai Juli, paling lama mungkin Agustus ya. Itu masih kuat ya? Masih kuat, tapi setelah itu ya berat. Memang semua sekarang aja hotel cuman 10%, 15%. Nah untuk 10-15% itu apakah memang karena memang orang sudah datang atau melakukan di tengah situasi saat ini pun masih melakukan usaha untuk promo? Kalau untuk promo saya yakin nggak akan efektif sekali, nggak akan, karena memang banyak orang yang memang nggak berani keluar, apalagi ke hotel, higienis atau tidak atau bagaimana kan begitu. Nah jadi bahkan ada You Stay sendiri kita punya program namanya ada You Stay Peduli juga. Saya nggak mau berpikir bahwa kita cuman cari uang aja, juga bagaimana hotel kita yang mungkin dekat dari rumah sakit gitu ya, mereka untuk tadi perawat atau misalkan OB yang mereka kerja di rumah sakit tapi nggak bisa pulang ke rumah karena takut menularkan, mereka kita tempatkan di hotel saya. Mereka bayar? Free. Okay. Free. Mereka karena bagian dari CSR perusahaan. CSR saya bersama juga masyarakat, saya bikin program juga dengan kitabisa.com itu untuk membantu mereka, karena kan selama ini orang berpikir hanya kepada dokter-dokternya. Nah, tapi bagaimana OB-nya tadi, security-nya tadi, perawat tadi, ini kan juga rentan nih. Nah, mereka juga kalau bisa, ya kita tempatkan di hotel yang mungkin layak untuk mereka juga tinggal. Gitu. Yang diharapkan dari pemerintah dengan situasi saat ini apa, Nov? Harapannya, kalau menurut saya, pemerintah Indonesia harus bisa meniru contoh tetangga ya, Malaysia. Mereka masyarakat di bawah ini
jangan cuma dikasih tadi kartu prakerja, yang mereka butuhkan makanan, sembako, bagaimana mereka kasih kelangsungan hidup, makanan di rumahnya mereka, terus tadi listriknya harus digratiskan. Ini untuk pengusahanya ya? Bukan cuma pengusaha, Oh, untuk banyak orang ya, semua betul, masyarakat. betul. Listrik yang digratiskan itu cuma 450, yang 950%. Tapi mana ada kita berbicara di Jakarta bahkan sampai pelosok rata-rata orang punya listrik itu 1.200, 1.300. Nah, yang kena corona ini kan bukan cuman orang di bawah aja, menengah ke atas semua pun siapapun itu terkena corona. Dan ini yang kadang-kadang belum tersentuh ya? Belum tersentuh. Nah, mereka yang tadinya di middle pekerja yang mungkin mereka punya gajinya cukup bagus tadinya, akhirnya hilang kan, mereka nggak bisa bayar listrik. Mereka misalkan punya kontrakan, orang yang kerja tinggal di kontrakan tadi mau bayar kontrakan untuk membantu si punya kontrakan untuk bayar listrik. Akhirnya apa sih punya kontrakan kalau orang ini nggak bisa bayar kontrakan disuruh keluar. Iya, akhirnya itu seperti lingkaran. Lingkaran. Ya? Nah, kalau pemerintah menggratiskan listrik aja, seenggaknya bisa menunda untuk tadi orang yang tinggal di kontrakan mungkin sama yang punya rumahnya, ya udah deh. Iya, atau keringanannya tidak hanya 450 itu tadi ya. Iya. Ronald, ada yang mau ditanyakan? Iya. Mas Novel, itu kan perusahaanmu kan besar, bidang usahanya banyak. Usaha saya kan usaha kecil, bidang usaha juga nggak banyak. Bisa diterapkan di usaha saya nggak tuh cara-cara yang Mas Novel lakukan? Untuk yang mana nih? Yang audio production, karena yang bikin film lagi nggak ada, bikin iklan juga lagi nggak ada. Benar sekali. Nah, itu yang tadi saya bilang kan, kalau udah film nggak ada, iklan nggak ada, kan nggak punya pemasukan sama sekali. Kalau Mas masih disuruh bayar abodemen listriknya aja kan bagaimana coba? Iya sih. Ya kan? Kantong Mas kan habis. Nah, pemerintah harus menggratiskan itu semua. Supaya tadi uang lebihnya Mas untuk membantu masyarakat atau tadi pekerja Minimal Mas. karyawan saya Karyawan gitu ya. Mas gitu kan. Bisa membantu kan. Kalau listriknya abodemen aja Mas masih bayar, pasti mungkin di usahanya Mas kena abodemen mungkin 3 juta. Ya. Kan daripada 3 juta itu dikasih bayar listrik, bayar kasih ke karyawan kan, Iya, mereka iya. kan gitu. Untung sih masih ada beberapa invoice yang belum cair. Saya masih berharap itu segera cair sebentar Nah, lagi. contoh lagi ada teman-teman saya yang memang dia punya usahanya sama di BUMN. Itu ditunda pembayaran. Iya. Kan kasihan. Sedangkan ini BUMN kan pemerintah. Kenapa nggak dibayar dulu nih si pengusaha-pengusaha supaya Didahulukan bisa ya. membantu kan Iya, begitu? Iya, Kenapa ditahan? Iya, walaupun BUMN sendiri sekarang juga sudah diminta banyak sekali bantuannya ke sana kemari. Ini memang situasi susah untuk semuanya. Iya, Mas Novel, pertanyaan terakhir. Kalaupun tadi Juni, Juli masih bisa bertahan, lebih dari itu berat. Kalau ternyata nanti PHK yang harus diambil sebagai langkah terakhir, Ya, bagaimana? itu mau nggak mau. Tapi kalau saya secara pribadi ya, kan semua orang mungkin pribadi masing-masing. Hal apapun saya nggak pernah mengedepankan PHK karena kalau usaha itu jalan, pasti saya membutuhkan mereka. Saya selalu meyakinkan mereka, kalian adalah bagian dari saya, kayak keluarga saya. Apa yang saya punya, ya saya bisa berbagi dengan kalian. Ya. Istilah kasarnya, tabungan saya pun saya habiskan untuk membantu mereka, untuk mereka tetap bisa makan. Itu hal yang paling pasti saya lakukan. Oke. Nggak mungkin saya PHK mereka atau gimana. Kecuali mereka memang kerjanya tidak mempunyai semangat untuk kebersamaan ya. Oke, Mas Novel Hilabi, terima kasih sudah bersama Iya. kami malam hari ini.